Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya hari ini atau sore hari ini ya, ini umur dari POC pisang ini kan cara membuatnya sudah saya sampaikan. Nah, ini sengaja saya pisah videonya karena apa? Supaya bisa lebih detail dalam menjelaskannya. Ini POC pisang yang sudah saya buat sebelumnya di video sebelumnya itu sekarang posisinya seperti ini. Ini kita perhatikan ya, material dari pisang yang sudah di blender sekarang posisinya ada di bagian atas, sementara bawahnya bening. Padahal kemarin pada saat pencampuran dengan air leri dan JMS ubi jalar ya, waktu itu yang saya pakai, belum pernah saya upload untuk JMS ubi jalar. Nanti ke depan akan saya buatin video lagi untuk JMS ubi jalar. Nah, ini kemarin itu semua mengendap. Setelah saya campur ya, semua mengendap di bagian bawah. Setelah beberapa jam sebagian naik di permukaan. Nah, ini biasanya ya, ini adalah efek dari mikroorganisme yang sudah memulai menguraikan. Nah, ini setelah seperti ini artinya sudah bisa kita gunakan. Karena apa? Karena bahan organik pisang tersebut sudah dirasuki atau sudah dimasuki oleh berbagai mikrobakteri pengurai. Nah, ini setelah seperti ini bisa kita gunakan. Nanti prosesnya sebetulnya kalau kita biarkan ya, ini nanti setelah mulai terurai dan penguraiannya sudah selesai, itu akan turun. Sebagian besar akan turun, ada di bagian bawah atau mengendap ya. Karena ini memang sengaja saya mau tunjukkan setelah 1 kali 24 jam bisa kita gunakan untuk pupuk ya. Nah, nanti pada saat kita gunakan untuk pupuk itu terjadi dua fungsi. Yang pertama, berfungsi sebagai nutrisi atau pupuk yang sebenarnya. Yang kedua, yang belum terurai dengan baik, itu menjadi tabungan di media tanam. Hari ini akan saya perkenalkan dua cara mengaplikasikannya ya, khusus untuk POC pisang ini ya. Jadi yang lain saya belum mengetahui. Yang untuk pisang ini saya sudah mencobanya dan ternyata memang seperti itu adanya. Ini pertama-tama kita kocok dulu ya. Ini atasnya karena ada lubangnya, kita tutup dulu, kita kocok. Nah, setelah kita kocok begini, nanti sebagian akan mengendap, sebagian akan tetap naik lagi karena masih berproses dan banyak udara yang terjebak di dalam material tersebut. Nah, yang seperti ini sudah bisa kita gunakan. Caranya pengaplikasiannya ya, itu dengan pengenceran 1:20. Ini saya ambil kurang lebih 100 ml dulu ya. Ini karena sudah saya siapkan air kurang lebih 2 liter ini. Nah, ini kita campur ya, ini kurang lebih 100 ml kita campur dulu. Setelah kita campur, kita aduk ya. Ini karena masih proses 1 hari, jadi ini nutrisinya belum secara keseluruhan bisa diserap oleh tanaman. Tapi jangan khawatir karena sudah ada mikrobakteri yang memproses ya,
Jadi dia sudah ikut ke bahan organik pisang tersebut, dan terbukti kalau pisang ya, misalnya Anda punya buah pisang itu ditaruh di media tanam atau di tabulam pot, asal medianya agak besar begini ya, misalnya di planter bag atau di pot, itu tidak merusak perakaran. Jadi dengan cara seperti ini, misalnya ini kita lakukan penyiraman, ini di samping memberikan nutrisi yang sudah terurai, pisang yang sudah terurai tersebut itu sebagian besar sudah bisa diserap. Tapi yang belum terurai dengan maksimal, dia menjadi cadangan makanan. Perkiraan saya ini sekitar 3 hari sampai 5 hari, sampai 1 minggu sampai 10 hari, itu baru secara keseluruhan bisa diserap oleh perakaran. Nah, itu sudah saya buktikan, ternyata kenyataan setelah 3 hari atau 4 hari penyiraman itu pertumbuhan dari tanaman sudah kelihatan berbeda banget. Artinya apa? Artinya nutrisi sudah bisa terserap ya, seperti ini caranya. Nah, ini kebetulan yang ini pohon anggurnya ini tadi habis kehujanan sedikit, tapi tidak apa-apa, kita berikan juga, tidak apa-apa. Nah, ini kita amankan dulu aja supaya nanti nggak kehujanan. Masih kecil. Nah, kita taruh di sini karena ini pakai atap ya, ini ada atapnya. Untuk cara ini bisa kita lakukan kepada tanaman yang kita punya ya, tapi saran saya untuk masa starter, misalnya stek cutting atau posisi cangkok, jangan digunakan, karena yang bisa menyerap nutrisi ini adalah perakaran yang sudah on, yang sudah bisa menyerap nutrisi beneran. Oke, kita lanjutkan cara aplikasi yang kedua. Nah, cara aplikasi yang kedua yaitu tanpa kita encerkan ya. Kita taruh di, misalnya ini saya mau mengaplikasikannya ke pohon anggur saya ini. Ini kemarin sudah saya siram, jadi syaratnya harus sehabis disiram. Jadi kalau belum dilakukan penyiraman jangan dulu. Misalnya pagi habis disiram, sorenya boleh kita aplikasikan. Ini caranya, ini kita buat tempatnya dulu ya. Tempatnya ini dengan cara kita gali sebagian. Nah, ini caranya, ini kita tinggal mengocorkan ya. Tapi jangan terlalu banyak. Dia nanti hanya mengambang di bagian permukaan saja. Nah, seperti ini. Ini tadi 200 ml. 200 ml perkiraan saya ini ya. Perkiraan saya ini bisa cukup untuk mensuplai nutrisi pada pohon anggur saya yang masih relatif kecil ini ya. Kurang lebih sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Jadi sangat hemat tenaga. Ini kita tutup begini ya, supaya tidak didatengin sama lalat dan tidak ada belatungnya. Nah, setelah kita aplikasikan begini ya, ini kita tunggu setidaknya 1 kali 24 jam baru diperbolehkan untuk melakukan penyiraman. Dengan cara seperti ini kita sama dengan aplikasi pupuk slow release ya. Jadi ini nantinya akan mengambang di bagian permukaan saja, terserap oleh tanah, kemudian mikrobakteri juga akan bekerja, tapi dia tidak akan langsung larut, tidak seperti yang ini tadi. Kalau yang ini kan langsung larut, jadi pada saat kita siramkan dia langsung ke bawah sampai ke bagian bawah dari media tanam. Sementara yang ini
ini kita biarkan sampai 1 kali 24 jam. Setelah 1 kali 24 jam tentu saja sudah banyak yang terikat pada material-material media tanam bagian permukaan. Otomatis pada saat kita lakukan penyiraman tidak akan semua larut turun. Itu akan perlahan-lahan dia turun. Jadi sehingga bisa seolah-olah seperti pupuk slow release yang dipergunakan di pupuk konvensional ya. Jadi seperti itu. Kenapa apakah ini nanti akan membawa masalah enggak? Ini ada kaitannya dengan seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, bahwa misalkan kita menaruh pisang busuk ya di sebuah pot, asal tidak dekat dengan pangkal batangnya, ditaruh saja di bagian permukaan, kita tutup sedikit, dia tidak akan merusak perakaran. Dengan cara perlahan-lahan dia akan terurai. Nah ini malah setengah terurai karena apa? Karena tidak kita campurkan air. Bekerjanya juga sama persis seperti kalau kita menaruh buah pisang di media tanam. Akan tetapi yang ini lebih efektif. Karena apa? Karena sudah kita blender, ukurannya otomatis jauh lebih halus ya, lebih mudah untuk akhirnya nanti terurai ya. Yang kedua, sudah kita siapkan dengan mikrobakteri yang berasal dari JMS ataupun GLF ya. Nah, setelah kita lakukan seperti ini, dengan mudahnya nanti mereka akan terserap oleh akar. Jadi kita lebih diuntungkan kalau dengan cara yang seperti ini. Tapi jika kita menggunakan media yang kecil atau tanaman masih seperti ini, otomatis hal tersebut tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Saat kita taruh kemudian kita siram, otomatis langsung turun semua karena tempatnya hanya sebegini. Jadi untuk yang slow release itu lebih baik dengan media yang sedikit lebih besar, pohonnya juga sudah besar, atau paling enggak dia sudah on lah tanamannya. Atau kalau di lahan juga bisa dilakukan seperti itu, malah dengan kapasitas yang lebih banyak bisa juga seperti itu dilakukan. Oke, saya rasa cukup cara aplikasi pupuk POC pisang ini. Mudah-mudahan membawa manfaat. Jangan lupa yang belum subscribe saat melihat konten saya ini, silahkan Anda subscribe dan nyalakan lonceng. Mudah-mudahan dapat pemberitahuan dari pihak YouTube ya, agar bisa terus mengikuti channel saya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.